Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Gus Baha menjelaskan teori usul fikih kaitannya dengan tidurnya orang alim. Menurut beliau, tidurnya orang alim itu dinilai ibadah. Kenapa? Karena di saat orang alim itu tidur, dia itu meninggalkan segala maksiat. Di saat orang awam sibuk mencari kesenangan dengan hiburan yang berpotensi maksiat, maka orang alim lebih memilih tiduran di rumah, berarti dia sedang meninggalkan maksiat. Mari kita simak bersama video Gus Baha. Kali-kali berharap sama Allah Ta'ala supaya malaikat pencatat kita raqib atid itu pakai ilmu usul fikih, sehingga kita ini orang hebat. Orang malaikat itu pakai usul fikih, nah sampean turu barisa turu sampai jam 5 itu buatan ditulis hada tarokat ta'allum, batarokat tahajud, batarokal witro. Ini ninggal belajar, ninggal tahajud, ninggal witir. Tapi ditulis ngeten, hada tarokal ma'asiyah kullaha. Jadi kok ditulisnya itu hada tarokal ma'asiyah kullaha. Dugem yora, demenan yora, nyopet yora, ngrasani yora, umpamanya turu. Nah, sehingga naumul alim ibadah ya, di sini tidurnya orang alim itu ibadah. Karena anak melek itu tarung tenang. Sampean kangkang misalnya melek nyekel HP, mungkin bawahnya ingin melihat gambar yang nggak benar, ingin melihat hal yang nggak benar. Tenak turu kan ya sudah selesai, nggak perlu bertarung. Misalnya sampean wong kota, ono dangdutan, kepengen delok, tenak sampean turu, tangi turu sebar. Nah makanya kita berharap malaikat itu cara berpikir buatan hada tarokat tahajjuda, tapi hada tarokal ma'asiyah. Nah di sini pentingnya ngaji usul fikih. Usul fikih itu ilmu yang nekuni itu. Sehingga dalam ilmu usul fikih di kitab Lubul Usul, saya tadi juga menghadiahi Gus Sobi kitab Al-Mustasfa karangannya Imam Ghazali fi usulil fikih. Itu ada teori yang mengatakan mubah itu tidak ada, wajib ada, yang melakukan diganjar, yang meninggalkan berdosa. Haram ada, tapi mubah itu tidak ada. Alasannya misalnya mubah itu ya tidur, makan, jagongan, kata sekolah yang tadi jagongan itu mubah. Alasannya kalau masih ingat betul di kitab Lubil Usul itu karangannya Zakaria Al-Ansori, ismamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Sampai kangkang latihan apalan. Maksudnya sampean ben apalan kados kula. Maksudnya ben ngerti lah, nah sampean gak salah ngundang orang gitu. Ismamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa yatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa minat wa bisukut tarkul qadar. Tidak ada sesuatu yang mubah dilakukan kecuali saat itu meninggalkan sekian keharaman. Mulane sak kula niku Mbah Mun niku ya nak jagongan mbek bapak niku sewengi-sewengi. Kiai-kiai Lirboyo, kiai pelosok kabeh senengane jagongan. Gojlok santri guyon sewengi-sewengi. Karena ketika kita guyon mbek kanca kiai, itu artinya agak guyon mbek perempuan nakal, tidak guyon di tempat maksiat. Kuwi setan pusing. Mboten pusing piye? Mesti ini setan tuh inginnya semua orang asik dengan maksiat. Ternyata ini asik dengan sesuatu yang boleh. Jadi kue semungi rokokan, misalnya kangkang semungi rokokan cerita, cocokan melarat. Biasanya kangkang itu cocokan melarat. Cocokan rati duit ku karya 10.000, aku malah karya 5.000, soalnya cocokan itu. Nggak ilmu gue ngotot, gue sapal alfiah, hafal 500, aku 300. Jadi boten. Tapi ini nanti, kalau malaikat pakai usul fikih, itu ngitungnya itu ihtimam bi amrin muhimmin. Ini orang mikir sesuatu yang penting, dan orang ini tarokal ma'asiyah, orang ini meninggalkan apa maksiat. Jika kalau piyambak pribadi itu gak sering delok sinetron sing ra jelas-jelas, tapi ku dadekno setan itu setruk pusing lah. Karena apa? Ngendikane Rasulullah SAW, orang-orang alim itu digoda setan begini, hadhil ardo khalaqaha Allah wa hadhil jibal khalaqaha Allah subhanallah. Ini gunung diciptakan Allah. Ya saya baca pakai nasab saja supaya jadi maf'ul bab istighol. Hadhil jibala khalaqaha Allah wa hadhil ardo khalaqaha Allah wa hadha sama atau hadhil sama khalaqaha Allah wa hadhil bihar khalaqaha Allah. Nanti setelah orang itu ikrar semua diciptakan Allah, itu setan memprovokasi faman khalaqaha, lalu Allah sendiri yang menciptakan siapa? Lalu asal usul Allah sendiri bagaimana? Sehingga banyak di beberapa sekolahan yang dulu sholat karena belajar filsafat tidak sholat, karena mereka berpikir sebelum saya menemukan hakikat Tuhan saya tidak akan sholat. Nah, kalau sudah begini biasanya perlawanan kiai itu nasi senemangan itu terus guys goreng, karena setan mau godo ben bertanya saman kholaqoboha, ternyata wongnya golek lombok.
Lah kangkang kelompok ra duwe terus rodok jupuk wae kancane sithik-sithik. Jadi dikira setan itu was-wasnya masuk, orang tanya siapa lalu yang menciptakan Allah. Allah sendiri asal usulnya gimana? Ya boleh wonge masak. Kok nek seneng rokok ya rokokan. Bariku gak mikir terus ngelemah enak rokok. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kula biasanya tak tinggal delok berita sing ra jelas-jelas. Pengen delok Mak Lampir, pokoknya sing ra jelas-jelas. Itu supaya was-was itu tidak masuk lagi. Min syarril waswasil annas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, saya berharap anak-anak Fathul Quran ini, pokoknya yang mondok di keluarga Mbah Aziz ini, ilmu usul fikih itu jadi perangkat perlawanan terhadap setan. Makanya ngendikanin Nabi Ibrahim, nanti para wali itu pegangannya 3. Di antaranya yang terakhir itu waladzatun fi ghairi muharramin. Dia menikmati sesuatu asal tidak haram. Jadi misalnya dia makan semongko sak piring kok entek. Sanggep bae iku nglakoni barang halal otomatis ninggal haram. Ketika orang lain asik nikmati delok dangdut, kowe ngentekno semangkane kancamu. Ya rada haram, tapi kancamu ora rido itu salahno pangeran. Bakhil temen ngono itu para oleh. Akhirnya dalile santri wis ulima rido, wis akhir kira-kira rido ya saleh. Mulane dari Mbah Mun niku enggak asap ya dosa, tapi nak pondok terlalu ketat tuh didik wong medit. Karena ya itu kan dalile santri kan ulima rido. Mosok sandal disile kancane dihukumi napa? Gasap. Yo kebangetan. Tapi segasap terus rata tuku sandal ya kebangetan. Maksudnya niku yo gasap tapi yo duwe sandal ben satu-satu. Dadi ndekne gasap dosa, sandale digasap untuk ganjaran. Dadi kok totalan itu podo lah gitu. Kalau zaman mondok juga wani gelas ibu kali nopo 3. Wis gelas iki nggo nak ilang aja goleki. Dadi kowe lanjut nganggo kancamu misale dosa, wekmu dienggo wong liya ganjaran. Dadi kok sumbut lah. Dadi iki cara trik melawan gasap. Jadi sebetulnya masih bisa dielmoni lah. Nah, tapi kalau ilmu usul fikih ini hilang di kota itu sering kalau ditakoki, Gus Kiai pegawainya kok guyon gejlok-gejlokan. Lho Kiai ngempet kepengen rawayah ya perjuangan. Akhirnya mau batas tok tapi rapati wani kan ngoten. Lho wong liya kepengen delok film ketemu delok dangdut. Ustaz juga manusia. Perlawanannya ya guyon gejlok-gejlokan. Pak kula mek Gus Muid itu gejlokan. Akhirnya kan lali. Ujuk-ujuk wis esuk, dandutane wis bar. Jadi lah itu usul fikih. Jadi usul fikih itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Karena efek positif mubah adalah tarkul haram. Nah sekarang tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib, berarti fal mubah wajib. Lah anak turu itu mubah berarti turu wajib. Wah ya perkara. Ayo ribet apa datar ya ribet. Nak bandingannya maksiat loh, nak bandingannya. Tapi nak diwalik turu itu haram. Pondok duwe jam wajib. Lah nak turu berarti tarkul wajib, berarti turu haram. Jadi turunnya kangkang yo imma wajib wa imma haram. Cara berpikir tadi, ngwayahe bojone blonjo kok sing lanang turu, berarti tarkul wajib. Paham ya? Wayahe dangdutan kok turu, berarti tarkul haram. Nah, saya berharap ilmu usul fikih seperti ini itu akan mengawal kita untuk menjadi Islam yang ahlul ilmi. Lalu kalau cek emot, ini cerita agak serius. Mbah Maimun Zubair guru kita semua. Ini ku akrab mbek tiang nasionalis itu. Termasuk akrab mbek Bu Megawati. Ketika tak tanya, sebelum saya tanya beliau memberi penjelasan. Ya seneng Indonesia wis penting rukun. Wis kumpul wong macam-macam rapopo ya, wong rokan wis kumpul macam-macam sapopo. Bukan menghalalkan masalah pakaiannya ndak. Sementing rukun, nak rukun itu dosanya itu gak tarkul, gak sabut dima. Pokoknya nak rukun, itu dosanya gak sampai qatlul mukmin. Tapi nak Indonesia gak rukun, dosanya itu qatlul mukmin. Maksudnya kalau Indonesia gak rukun itu dosanya itu saling bunuh. Nah, tapi nak rukun, senajan toh rapati ideal teman-teman itu ngono-ngono tok dosanya. Jadi ternyata itu ada perhitungannya. Paham tuh yang gue maksud itu? Terus kamu jangan melihat, wiki kiai kancanan mengabangan misalnya seperti itu. Jangan seperti itu. Semua kiai itu punya ikhtiar supaya kita ini mau dosa ya sampai dosa yang level atas lah. Misalnya asyirku billah, qatlul mukmin ini dosa-dosa level apa? Atas. Nah caranya tidak ada qatlul mukmin gimana? Ya kita harus rukun, menerima kemajmukan Indonesia, menerima kebinekaan, menerima seperti ini. Tapi beliau cara melakukan itu santai, kayak gak ada apa-apa. Makanya kalau suwun santri-santri ketika melihat Mbah Aziz berpolitik, Mbah Mun berpolitik, banyak kiai-kiai berpolitik,
itu anggap saja seni merebut kekuasaan dengan cara yang tidak safku dima. Dulu nak ono dalang bojone ayu niku ora usah ngerayu, ayo adu tarung sing menang untuk bojo ayu tarung, wah sing kalah ya bojone dipek. Kerajaan juga gitu tuwarung, sing kalah bojone dipek kerajaane. Nah sekarang itu kan enggak, untuk merebut kekuasaan itu berpolitik, meskipun ya kalau untuk bodoni sidik-sidik kadang-kadang sering rara lah pokoknya. Tapi yang penting itu enggak begitu, cara merebut itu enggak seperti cerita-cerita dulu duel terus kudu ono sing mati. Nah intinya itu ya itu usul fikih atau kaidah fikih, ya sudahlah apa urtukiba akhafut dororen. Nah kalau kepengen pondok mriki niku kaidahnya seperti itu, tapi kaidah fikih ku apal lah. Wajah tama adororoni urtukiba akhafuhuma soalnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Iku ngelotok, ojo kok pendak ape tes ribet ngaji kok pendak apa belajar pendak badan apa. Kalau di konco kurang ajar, nah angger tes kabeh dijawabani tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki nganti guruku nyalahno kafir. Ya ribet. Sing wani nyalahno la ilaha illallah sinten? Kok kabeh takoki. Mas suruh sholat piro la ilaha illallah. Senawa kidul wudu piro ya la ilaha. Iki iku Gus, sekali gurune nyalahno kafir. Ayo ribet ya. Terus guyon seperti ini dan guyon para kiai itu sebetulnya itu gadalah itu sebagai mubah sing yalzamu minhu tarkul haram, yang akibat dari itu meninggalkan haram. Wa tarkul haram wajib. Berarti fal mubah wajib. Nanti juga sebaliknya sama, ketika di mubah itu kok efeknya tarkul wajib, fal mubah haram. Akhirnya semenjak ada kontrol itu, Syekh Zakaria Al-Ansori ketika narifi mubah, al mubah min haitsu dzatu la yu'aqabu ala tarkih wa la yusabu ala fi'lih. Mubah dipandang dari itu sebagai mubah, itu memang nggak ada ganjaran, nggak ada hukuman, dipandang sebagai mubah. Tapi kalau mubah dipandang dari segi punya akibatnya, itu bisa wajib, bisa. Pak sampean mondok ini kan orang mesti pinter, tapi kan gugoro kewajiban. Kon golek ilmu ya golek, era ketemu lah sing wajib itu golek. Kalau nanti didalili santri kula ya ribet. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Iku Gus Bah gak mlebu, mergo wis gak golek ilmu wis entuk. Sing tok janji itu sing golek-golek. Makanya kadang santri mlebu swarga ya dhisik ambek kiyaine ya dhisik santrine. Mergo santri jek yaltamisu fihi ilman. Sementara kiai wis yajidu ilman. Iku ora ono hadise, sing ono hadise yaltamisu fihi ilman, sing yajidu ndak. Berarti santri mbek kiai mlebu swarga dhisik. Dhisik santri karena yaltamisu fihi ilman. Terus kula suwun lah, meskipun iki guyon, tapi anggaplah, saya ulang lagi, anggaplah sesuatu yang mubah atau ladzat fi ghairi muharramin itu alat untuk tarkul haram. Lah nanti kalau jenengan sudah seperti ini akan tahu kualitas dawuh Allah Ta'ala ketika ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Kan nggak mungkin termasuk ayatnya Allah kemudian tidak punya efek yang luar biasa, karena ini tidur yang akibatnya tarokal ma'asiyakullah, ini tidur yang bisa meninggalkan semua maksiat. Dan artinya terus sama, misalnya kulu wasrobu wong mangannya kok ngenteni dikongkon, agar wong ora kepengen mangan lho, mangane wong mukmin iku taladud bil mubah, akhirnya gara-gara mangan syukur ning Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara mangan iso ruku iso sujud, berarti hadzal aklu yutaqawwa bihi ala taat, ini makanan untuk supaya orang kuat toh. Tidak, kualitas kulu wasrobu bukan lagi al aklu mubah ndak, tapi al aklu alatun lit taat. Paham ya? Terus kula suwun niki wonten para mas saya, ilmu usul fikih itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga nanti kita masuk naumul alim napa ibadah. Tidurnya orang alim itu ibadah, karena an-naumu bi makna tarkil ma'asi, karena di sini naum dengan makna meninggalkan apa maksiat. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.